Kalian masih bingung kenapa ada ayat atau riwayat yang mana satu dan yang lainnya itu saling bertentangan ataupun kontradiksi? Contoh paling mudah yang bisa kita temukan itu dalam ayat Al-Quran yang membahas tentang poligami. Cuma kita jangan jadikan ini sebagai contohnya, karena orang-orang mulai pada stres, nanti kaum sebelah marah lagi. Kita ganti pakai contoh lain, seperti masalah puasa. Lebih spesifiknya lagi, boleh atau tidak berendam di dalam air pada saat kita sedang berpuasa. Nah, di sini ada dua hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama mengatakan boleh dan yang kedua mengatakan tidak boleh. Dan ketika kita dihadapkan dengan situasi semacam ini, kita tidak bisa langsung meninggalkan keduanya. Oh, karena hadis pertama dan hadis kedua itu bertentangan, ya udah deh, tinggalin aja. Enggak, kita nggak bisa semacam itu. Karena keduanya itu lahir dari orang-orang maksum. Dan kita tahu bahwa orang-orang maksum itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kok. Jadi kita harus temukan cara atau solusi untuk mengatasi permasalahan semacam ini. Dalam kasus kita saat ini, langkah pertama kita mesti tahu bahwa untuk mendapatkan sebuah hukum dari dalil-dalil yang ada, setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, cukup memahami makna kalimatnya itu sendiri, dan yang kedua, perlu adanya indikasi-indikasi tertentu sehingga dengan itu kita mampu mengeluarkan sebuah hukum yang tersembunyi di dalam dalil tersebut. Dan hukum yang kita peroleh hanya dengan memahami maknanya saja itu lebih utama dan diutamakan untuk diambil dibanding dengan hukum yang kita peroleh melalui indikasi-indikasi tertentu. Dan dari kedua hadis ini, secara sekilas kita bisa langsung tahu hukumnya itu seperti apa. Yang pertama itu hukumnya boleh dan yang kedua hukumnya tidak boleh. Tapi mana yang harus kita ambil? Apakah yang pertama atau yang kedua? Dan kalau kita lebih teliti, kita akan menemukan bahwa pada hadis kedua itu menggunakan kalimat larangan. Dan kalimat larangan itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu sifatnya haram, dan kemungkinan kedua itu sifatnya makruh. Walaupun lebih sering digunakan untuk mengharamkan sesuatu. Seperti la tashrabul khamar, la taqrabuz zina, itu kan hukumnya haram. Tapi pada saat ini kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengartikan bahwa larangan yang ada pada hadis kedua itu hukumnya haram. Karena itu akan bertentangan dengan hadis yang pertama, yang lebih utama untuk kita ambil. Karena tidak memiliki kemungkinan lain selain hukumnya itu boleh. Oleh karena itu mau gak mau kita harus mengartikan bahwa larangan yang ada pada hadis kedua itu hukumnya makruh. Capek ah.